warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Jumpa lagi dengan kami Rona Haryono Channel. Dan saat ini kami akan berbagi dengan teman-teman sekalian terkait dengan tata cara pengiriman produk hewan lintas provinsi dengan menggunakan aplikasi online. Ya, sahabat. Sekarang saya sampaikan informasi bahwa pengiriman produk hewan dan bahkan juga hewan sudah bisa menggunakan aplikasi secara online yang berbasis Android, jadi bisa dengan menggunakan laptop atau juga bisa menggunakan HP berbasis Android. Aplikasi ini tentunya sudah familiar di kalangan teman-teman pengusaha produk hewan dan juga teman-teman pelaku usaha lainnya yang terkait dengan distribusi pengiriman hewan dan juga pengiriman produk hewan lintas provinsi, disponsori oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang mengacu pada Permentan RI nomor 17 tahun 2023 yang mengatur tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Puji syukur sahabat, kita sudah bisa menggunakan, sudah terbit gitu ya, aplikasi ini. Oke, langsung saja kita check in aplikasi lalu lintas hewan secara online-nya seperti apa. Baik, sahabat, kami menggunakan media laptop ini ya. Kita klik ke bagian Google, ya. Tulis di bagian kiri atas itu kita tulis alamatnya. Alamatnya adalah ketik saja https kita ketik lalu lintas kecil semua .isignas.com /login. Oke. Setelah kita nyatakan benar sesuai dengan alamatnya, ya, ini diingat-ingat teman-teman. Jadi https://lalu lintas.isignas.com /login. Oke. Kita sudah benar, kita tekan enter saja. Enter. Nah, maka akan muncul menu semacam ini ya. Kita hapus dulu, ini sudah pernah digunakan karena ya. Oke. Nah, teman-teman nanti akan di beranda kalian akan muncul ini, lalu lintas sistem informasi lalu lintas HPM. Jadi HPM itu singkatan dari hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit lainnya. Oke, kita ada pertanyaan ini diterbitkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita ketik email, tentunya teman-teman sekalian harus sudah memiliki email yang aktif ya, karena kita harus memasuk ke internet. Jadi internet itu syaratnya kita harus punya akun yang aktif ya, akun email itu maksudnya yang aktif. Kita siapkan teman-teman sekalian. Bagi yang sudah memiliki, mari kita masuk ya, masukkan emailnya. Dalam hal ini saya masukkan email ini FM ya betul ya, Zahra 31@gmail.com gitu. Pastikan benar penulisannya, jangan salah. Oke. Kemudian kita diminta untuk mengisi kata sandi ya. Setelah email benar aktif ya, kita pilih tulis kata sandi. Oke, silahkan teman-teman ditulis kata sandinya. Oke. Setelah kata sandi tertulis dan sesuai, maka coba kita klik masuk. Nah, kalau tidak sesuai, identitas tersebut tidak cocok dengan data kami, kita cek apa yang salah dengan ini ya. FM Zahra betul 31@gmail.com. Mungkin kata sandinya yang keliru, kita cek lagi, coba kita ulang lagi. Oke. Coba kita benahi lagi ya. Kita klik lagi. Ya. Nah, berarti memang harus kita periksa dengan benar antara email sama kata sandi, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman sahabat pemohon, kita akan masuk ke dashboardnya sistem informasi lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dashboard semacam ini. Kita teman-teman ini
atas bagian atasnya ada muncul segitiga itu tercentang pemohon. Jadi kita selaku pemohon. Jadi dashboard ini untuk pemohon, sahabat. Kita gunakan dashboard pemohon ini untuk mengajukan apa layanan yang disediakan oleh aplikasi ini, yaitu satu, layanan memberikan mengurus rekomendasi pemasukan, mengurus rekomendasi pengeluaran, mengurus rekomendasi SKKH atau SKPH atau surat keterangan kesehatan hewan atau surat keterangan produk hewan, dan juga mengurus sertifikat veteriner, gitu sahabat ya. Nah, baik, pemohon ini siapa? Pemohon itu adalah mereka atau kita atau orang, perorangan atau individu atau perusahaan ya, bisa individu, bisa juga perusahaan itu yang berbadan usaha seperti CV, PT gitu ya. Itu bisa mengirim, yang biasa mengirim atau memiliki keperluan untuk mengirim hewan dan produk hewan ke luar pulau atau lintas provinsi. Baik, dalam hal ini kita akan mengirim produk hewan ya, khususnya produk karkas ayam beku dari rumah potong hewan unggas ya. Contoh nih ya, kita selaku pemohon, jadi perusahaan pun juga sebagai pemohon yang menggunakan aplikasi ini. Nah, pemohon contohnya ini RPHU Gemilang yang ada di Boyolali ya. RPHU Gemilang Boyolali akan mengirim produk karkasnya ke Kalimantan Selatan gitu ya, akan mengirim ke Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan adalah provinsi, sedangkan Jawa Tengah, Boyolali itu adalah Jawa Tengah. Jadi pemohonnya dalam hal ini adalah RPHU PT Gemilang yang ada di Boyolali akan mengirimkan produk karkas ayam beku ke Kalimantan Selatan. Nah, dalam hal ini pemohon yang wajib diperhatikan adalah setiap pengiriman produk itu harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rekomendasi pemasukan dari daerah tujuan. Nah, kalau dari Jawa Tengah ke Kalimantan Selatan berarti tujuannya adalah Kalimantan Selatan. Oke, berarti pemohon harus mengurus terlebih dahulu, mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan. Oke, kita klik saja teman-teman. Nah, ini yang sebelah kanan itu ada 0, artinya kita pemohon baru ya, belum mengajukan sama sekali. Nanti kalau sering mengajukan itu sudah ada muncul gitu ya. Oke, abaikan yang itu, kemudian kita klik yang rekomendasi pemasukan menuju ke Kalimantan Selatan. Oke, klik kita rekomendasi pemasukan. Nah, pemohon itu sudah klik rekomendasi pemasukan dan ini ada lintas kabupaten, kota dalam provinsi, ada pilihannya. Yang kedua adalah lintas provinsi yang sebelah kiri. Rekomendasi lintas pemasukan HPM antar provinsi. Nah, sahabat, karena PT Gemilang itu akan mengirimkan dari Jawa Tengah ke Kalimantan Selatan, artinya itu sudah lintas provinsi. Maka kita klik yang sebelah kiri nih, klik yang lintas provinsi. Oke, nah akan muncul ini tampilan semacam ini ya, tampilan semacam ini. Kemudian belum ada permohonan yang diajukan ya, karena memang masih baru. Oke, kita lanjut ke permohonan baru. Ini yang klik yang bagian kanan atas, kita klik yang permohonan baru karena baru kita kirim, baru kita akan mengirim. Nah, kemudian setelah muncul tampilan ini, maka pemohon tadi ini sebetulnya kita pilih sebagai apa nih gitu ya. Yang pengajuannya adalah pemohonnya adalah sudah masuk ya. Pemohonnya adalah agen. Nah, kita bisa agen atas nama siapa ya, bisa ya agen karena bisa perusahaan ya. Kemudian permohonan kepada, kita klik. Nah, bagian kanan itu kan kita menuju ke Kalimantan Selatan. Ketik saja Kalimantan Selatan, kecil nggak apa-apa, Kalimantan Selatan. Muncul enggak? Nah, muncul sendiri secara otomatis. Di situ akan muncul Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Maka kita klik ya, ini sudah kita pilih permohonan kepada
Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, terus kita geser ke bawah. Kita isi lagi di sini provinsi asal kita, karena tadi RPHU Gemilang itu ada di Kabupaten Boyolali dan Boyolali itu ada di Jawa Tengah. Kita bisa memilih mencari pilihan. Karena ini terlalu banyak, kita bisa ketik saja di kolom menu ini Jawa Tengah, kita ketikkan aja. Nah, Jawa Tengah sudah muncul. Jawa Tengah, kita pilih Jawa Tengah. Oke, masuk ya. Nah, provinsi tujuan di mana tadi? Provinsi tujuannya adalah di Kalimantan Selatan, sudah otomatis. Jadi di sini akan terisi. Kita cek lagi, kita scroll ke atas. Data pemohon adalah agent, jadi pemohonnya sebagai perusahaan nantinya mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan dari Jawa Tengah menuju provinsi tujuan di Kalimantan Selatan. Setelah benar tujuannya, benar Kalimantan Selatan, kita klik selanjutnya di bagian bawah itu. Bagian bawah itu ada selanjutnya, yang di bagian pojok bawah, pojok kanan bawah, kita klik selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan disuruh untuk mengisi atau memilih ya. Ini coba kita scroll ke atas ini rekomendasi pemasukan lintas provinsi. Ini untuk permohonan. Jadi permohonan rekomendasi pemasukan lintas provinsi, betul. Kemudian silahkan lengkapi informasi pemohon dan tujuan lalu lintasnya, betul. Oke, kita lengkapi jenis hewan atau produk hewan. Nah, kita disuruh milih apakah hewan, apakah yang kita kirim itu hewan atau produk hewan. Karena yang kita kirim itu adalah produk karkas daging ayam beku, maka yang kita pilih adalah produk hewan. Kita klik saja produk hewan. Oke. Setelah klik kita produk hewan, itu jenis HPM-nya sudah terisi, terpilih, maka akan ditanyakan. Ini bintang ini kita isikan ya. Ada spesies, spesiesnya apa itu? Kalau RPHU, rumah potong hewan unggas, berarti hewannya adalah ayam. Nah, ayamnya ayam apa? Ayam pedaging, kita pilih ayam pedaging, gitu ya, ayam pedaging. Tentunya nanti dalam hal pengisian produk hewan banyak sekali jenisnya, spesiesnya banyak sekali, tergantung dengan produk yang kita kirim ya. Maka produk disuruh pilih salah satu opsi. Kita lihat apa aja opsinya. Nah, di sini banyak pilihan ya, sesuai dengan produk yang sudah disiapkan oleh pemohon sebagai pelaku usaha. Produknya apa aja sih yang akan dikirim, gitu ya. Oh, ternyata adalah karkas, daging segar dan juga daging beku, ayam pedaging. Nah, bisa nanti apakah kulit, unggas atau jeroan dan ikutan unggas, silahkan nanti dipilih ya. Tapi kalau saat ini yang dikirim adalah karkas atau daging segar dan beku dari ayam pedaging dari RPHU Gemilang Kabupaten Boyolali. Oke, nah kita masukkan. Dan terpilih produknya adalah produk karkas segar. Nah, di sini kemudian ada pertanyaan lagi yang harus kita isi. Kabupaten kota tujuan di mana? Nah, tadi akan dikirim kemana sesuai dengan pesanan atau DO dari mana tadi? Dari Kalimantan Selatan. Pilih satu opsi. Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan tentunya. Kabupaten mana gitu ya. Nah, ini sekali kan di di Provinsi Kalimantan Selatan kan banyak kabupaten lah. Akan dikirim kemana sih itu? Produknya itu akan dikirim ke Barito Kuala, contohnya gitu ya, di Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan ordernya. Dan ternyata tidak hanya Barito Kuala saja, bisa kabupaten lain. Ini ada tambahkan lalin, kita tambahkan lalin ya, klik saja, klik tambahkan lalin, kabupaten lain selain Barito Kuala di Provinsi Kalimantan Selatan. Kita pilih lagi
Contohnya tadi, oh ternyata dapat juga orderan di Banjar, apa? Di Banjar ya, kita klik Banjar. Ternyata DO-nya juga dari kabupaten lain, di Kalsel juga, tambahkan lalinnya, klik tambah lalin. Maka di situ kita juga pilih sesuai order pengiriman pesanan tersebut. Jadi barang dikirimkan tentunya berdasarkan pengiriman, pemesanan ya. Barang dikirim itu pasti ada pesanan dari mana, lah ini dari kabupatennya mana. Ternyata jadi satu ini ya kita pilih. Ini kita isi. Nah itu kan banyak pilihan. Ini hulu sungai tengah. Nah itu jadi, nah ini nanti banyak sekali. Jadi satu pengiriman dari Jawa Tengah dari perusahaan itu bisa banyak ke kabupaten dalam satu provinsi di Kalimantan Selatan. Silahkan pemohon mengajukan sesuai dengan apa? Sesuai dengan tujuan atau order yang telah dipesan dari kabupaten tujuan. Dalam hal ini akan dikirim kemana? Ke Barito Kuala, ke Banjar, dan juga Hulu Sungai Tengah yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan jadi ini dashboard ini memberikan informasi terkait dengan data pemohon. Kita cek lagi sahabat. Kita cek bahwa pemohon akan mengajukan permohonan rekomendasi pemasukan. Ini yang kita warna blok hijau ini. Rekomendasi pemasukan lintas provinsi dari dashboardnya pemohon adalah produknya produk hewan, yang dipilih produk hewan. Kemudian spesiesnya dari ayam berdaging, dan produknya adalah kita pilih tadi karkas atau daging segar dan beku dari ayam berdaging. Dan akan dikirim kemana tadi? Ke 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu ke Barito Kuala, Kabupaten Banjar atau Kota Banjar, dan juga kabupaten kota di Hulu Sungai Tengah. Oke. Setelah ini dikoreksi benar, nah maka kita langsung saja ke bagian kiri, ke bagian bawah ya, bawah kanan itu kayak ada tulisan draft gitu, yang blok itu ya. Kita klik aja draft itu. Nah, jadi perhatian, data akan tersimpan sebagai draft ya. Pastikan semua data sudah benar. Kalau sudah benar, lalu klik kirim. Nah, kita lanjutkan saja karena ingin diproses. Lanjutkan saja. Nah, lanjutkan. Nah, ini tampilannya akan muncul. Permohonan Anda telah tersimpan. Silahkan tinjau kembali permohonan sebelum klik tombol kirim. Nah, apabila ini suruh dikoreksi dulu, sahabat pemohon, apakah benar bahwa kita mengirim dari mana nih? Yang dikirim adalah produk hewan ayam berdaging, karkas atau daging segar dan beku ayam berdaging. Ya, ini ada keterangan tanpa penyakit ya, tanpa SKPH. Memang untuk produk hewan, untuk pengiriman produk hewan di sini diberlakukan tidak memerlukan SKKH atau SKPH. Jadi pemohon nanti dalam pengirimannya tidak perlu mengurus SKKH atau SKPH yang dikeluarkan oleh dokter hewan di kabupaten kota. Nah, jadi tadi pengirimannya adalah dari Jawa Tengah menuju Barito Kuala, betul, kemudian ke Banjar dan juga Hulu Sungai Tengah. Nah, dan ini menunggu dikirim. Nah, kalau ini sudah benar, maka ini di bagian kanan 3 titik ini ada 3 titik bagian kanan, kita klik saja. Nah, ini ada opsi. Apakah kita edit, apakah kita lihat, apakah kita hapus. Nah, ini kalau memang sudah benar, maka kita klik kirim ya. Tapi dalam tutorial saat ini kami cukup melihat dan nanti akan kita hapus karena ini adalah menggunakan akun nasional. Baik sahabat, ini tentunya sangat mudah ya, sangat menguntungkan bagi teman-teman pelaku usaha pemohon untuk mengajukan permohonan produk hewan ya ke lintas provinsi dengan menggunakan apa? Aplikasi lalu lintas hewan secara online. Oke sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan memberikan kebermanfaatan yang besar dan mempermudah layanan dalam
memperoleh surat rekomendasi pemasukan dalam pengiriman produk hewan lintas provinsi. Terima kasih sahabat, sukses selalu.